Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Akhlaqul Banin karangan Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Bagian yang kedua tentang seorang anak yang beradab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adibu, seorang anak yang beradab. Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Al-waladul adibu, adapun seorang anak yang beradab itu yahtarimu, akan menghormati walidayhi, kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan menghormati gurunya, wa ikhwanahul kibaro, dan ia akan menghormati saudara-saudaranya yang besar, wa kullaman, dan kepada setiap orang, huwa akbaru minhu, yang lebih tua usia darinya, wa yarhamu, dan ia akan menyayangi ikhwanahus sigara, saudara-saudaranya yang lebih muda, wa kullaman huwa asgaru minhu, dan kepada setiap orang yang lebih muda usia darinya, wa yasduku fi kalamihi, dan ia akan jujur di dalam pembicaraannya, wa yatawadu'u ma'an nasi, dan ia akan rendah hati kepada manusia, wa yasbiru alal adza, dan ia akan sabar atas apa yang menyakitinya, wala yuqati'ul aulada, dan ia tidak akan memutus hubungan kepada anak-anak yang lain, wala takhasamu ma'ahum, dan ia tidak bertengkar, berkelahi, ma'ahum, bersama mereka, wala yarfa'u sautahu, dan ia tidak akan mengangkat sautahu, suaranya, idza takallama, apabila ia berbicara, au dohika, atau ia tertawa. Bagian kedua ini sedikit kita jelaskan tentang seorang anak yang beradab. Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi. Seorang anak yang beradab itu, ia pasti akan hormat kepada kedua orang tuanya. Karena kewajiban seorang anak itu harus berbakti kepada orang tuanya. Pasti anak yang beradab, yang berakhlak, akan hormat, taat kepada kedua orang tuanya. Kemudian ia juga akan hormat kepada gurunya. Guru yang mendidik dia, yang mengajarkan ilmu kepada dia, maka ia akan hormat kepada gurunya. Dan begitu juga kepada saudara-saudaranya yang lain, yang usianya lebih tua daripada dia, hormat kepada kakaknya, hormat kepada orang yang lebih tua usia darinya. Selanjutnya, anak yang beradab itu juga kepada setiap orang yang lebih tua usianya, ia akan hormat, akan sayang kepada yang lebih tua. Wa yarhamu ikhwanahu sigar, ia juga akan sayang kepada saudara-saudaranya yang kecil, artinya yang lebih muda usianya. Akan sayang, akan menyayangi kepada siapapun yang lebih muda usianya daripada dirinya. Kemudian seorang anak yang beradab, yang memiliki akhlak terpuji juga, ia wa yasduku fi kalamihi, akan jujur di dalam pembicaraannya, tidak berdusta. Dia akan jujur setiap berbicara kepada siapapun, baik kepada orang tuanya, gurunya, dan sesama manusia yang lain. Anak yang beradab akan jujur di dalam ucapannya. Wa yatawadu'u ma'an nas, dan anak yang beradab juga
ia akan rendah hati kepada siapapun orang-orang di sekitarnya. Lalu wayasbiru alal adza. Anak yang beradab akan sabar apabila ia tertimpa setiap apa yang menyakiti dirinya. Sabar setiap apa yang menyakiti dirinya, sikap orang lain yang barangkali menyakiti hati dia, ia akan senantiasa sabar dalam menghadapinya. Wala yuqatiul aulad. Anak yang beradab pula, ia tidak akan memutuskan hubungan silaturahmi kepada teman-temannya, anak-anaknya yang lain. Wala yatakhassamu ma'hum. Anak yang beradab tidak akan pernah berkelahi atau bermusuh-musuhan kepada orang lain, baik kepada temannya, orang yang lebih kecil usianya atau yang lebih tua darinya. Ia tidak akan pernah bertikai, berkelahi bersama mereka. Wala yarfa'u sautahu. Anak yang beradab tidak akan pernah mengangkat suaranya idza takalama, apabila ia berbicara. Baik berbicara kepada orang tua, tidak mengangkat suaranya. Berbicara kepada guru, tidak mengangkat suaranya, tidak melebihi daripada suara guru ataupun orang tuanya. Anak yang beradab tidak akan tertawa terbahak-bahak sehingga orang lain terganggu dengan sikap ia ini. Nah, demikianlah pembahasan bagian kedua tentang seorang anak yang beradab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, taufik kepada kita agar senantiasa menjadi anak-anak yang senantiasa hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada guru-guru, hormat kepada orang yang lebih tua usia dari kita, dan menyayangi kepada saudara-saudara kita yang lebih muda usianya dari kita. Bersikap jujur dalam berbicara, rendah hati, sabar dalam menghadapi ujian apapun, dan tetap menjaga silaturahmi, tidak memutus hubungan silaturahmi, dan tidak bertikai dengan sesama, dan kita tidak mengangkat suara kita melebihi kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tidak tertawa terbahak-bahak sehingga orang lain terganggu atau tersakiti. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.